setia selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on! Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time, sing it so, come on, kekuatanku hanya dalam, katakan Yesus, perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pengharapan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujian yang sangat indah dan luar biasa untuk mengagumi Tuhan Allah kita yang hebat dan dahsyat itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, akan siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ada ibu kita di sana, Ibu Indriani. Ibu Indriani sudah ya. Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Haleluya. Oke, selamat pagi Bu Joyce, dan selamat pagi, selamat malam waktu Jerman Bu Rosalin. Selamat pagi Bu Fang Panglaya. Adik semua semuanya luar biasa. Oke, malam. ya Bu Yeti Pak Lukas semuanya. Oke, semuanya sehat ya hari ini ya. Pagi, terima kasih. Selamat berkati Bu Yeti. Oke, baik kita kan. Oke, Bu Atanasia juga sudah hadir bersama kita. Wow, luar biasa. Amin ya. Pasti itu membuat hati Bu Rosalin tambah sukacita ini. Oke, kita akan berdoa dulu, dan Ibu Andri Marantika dari Kediri akan berdoa ya buat firman Tuhan di pagi ini. Oke, haleluya. Iya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Andri Maratika, Ibu. Ya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Bapa yang selalu ada dalam hidup kami, ya Bapa. Kami sadar kami ada sampai detik ini semua karena kemurahan-Mu. Bukan karena hebatnya kami, kekuatan kami Bapa. Bukan karena kami bisa menjaga langkah kami Bapa. Tapi semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada pada-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya, semuanya yang hadir pada pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat, melekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Pastor John ini Tuhan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Pastor John. Berikanlah hikmat Tuhan yang dahsyat buat Pastor John. Pakai Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu Bapak.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu Andri. Iya, sama-sama Pak John. Terima Haleluya. kasih. Tadi Bu Andri sudah mendahului, kita nyanyi sebelum ibadah ya. Kekuatanku hanya dalammu. Amin ya. Kekuatan kita hanya dalam Yesus ya. Oke, ada yang tahu Bapak Ibu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 547. Benar sekali, ini host kita yang luar biasa. Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Wow. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan ini, dan firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Waktunya malam untuk beristirahat, tapi bisa sempatkan untuk beribadah dulu ya kepada Tuhan ya. Kita ini di Indonesia waktunya kita masih enak-enak tidur, kita sudah bangun menghadap Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang benar-benar hatinya haus dan lapar mencintai Tuhan, selalu kepingin ketemu dengan pribadi Tuhan ya, ketemu dengan pribadi yang kita cintai, kita sayangi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita semua sudah tiba di serial yang ke-547 ya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam pengalaman rohani dengan Tuhan ya, Tuhan Yesus tentunya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, tema kita pagi ini kemuliaan Allah dalam pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus ya. Oke, saya tambah ada nama Yesus di situ ya. Dalam nama Yesus ku disembuhkan, supaya tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Oke, mari kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus Kristus? Ada. Ada ya, sudah pasti ya. Ibu Rosalin, Ibu Fang-Fang Lai mewakili kita semua tentunya berkata ada. Lalu bagaimana kalau itu bukan pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti tidak ada, saudaraku ya. Nah, tentunya setiap orang itu kan punya pengalaman dalam hidup ini ya. Pengalaman menghadapi kehidupan ini ya, susah senang, waktu sehat, waktu sakit, waktu rugi, waktu untung ya. Waktu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan merana. Bapak Ibu, semua itu kan ada pengalamannya ya. Waktu dicintai, waktu disakiti, Bapak Ibu, itu pengalaman-pengalaman ya. Tapi yang dimaksud pengalaman rohani yang membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah itu saat kita berjalan bersama dengan Yesus ya. Oke, menurut saudara penting nggak punya pengalaman rohani dengan Yesus? Penting nggak itu? Pasti penting, Bapak Ibu. Itu penting. Nanti kita akan lihat pengalaman rohani seperti apa yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita ya. Hal-hal yang tidak penting itu nggak usah terlalu difokuskan ke sana, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang pikiran, tenaga. Nah, kalau kita ibadah-ibadah seperti inilah, ini membuat kita akhirnya punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Hal-hal yang lebih spesifik, hal-hal yang bersifat ilahi, saudara-saudara akan mengalami pertumbuhan iman, rohani saudara menjadi dewasa, panca indera saudara mulai terlatih, baik melihat, mendengar, merasakan, memikirkan, semua dilatih Tuhan, sehingga engkau punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Bahkan ketika Tuhan memberikan engkau karunia-karunia roh, saudara punya penglihatan, punya pendengaran akan suara Tuhan, itu benar-benar semakin jelas, saudaraku. Ya, itu pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Dan saya percaya itu tidak bisa diambil siapapun dari hidupmu. Nah, itu merupakan sebuah
rahasia ilahi ya, yang saudara-saudara inginkan, saudara rindukan, saudara kejar, itu saudara benar-benar dambakan, dan saudara-saudara akan sampai ke situ, dan Tuhan akan bawa saudara ke situ ya. Itu namanya pengalaman rohani dengan Tuhan. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Amin ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang, bukan cuma 1-2 orang, tiap-tiap orang. Orang yang mana? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang mana? Orang yang hatinya merindukan Tuhan. Orang yang mana? Orang yang selalu ingin ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang mana? Orang yang benar-benar tenggelam dalam sungai rohnya Tuhan ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Di apa saudara? Dikaruniakan, artinya diberikan. Saudaraku ya, dikaruniakan apa saudara? Dikaruniakan penyataan roh. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Ketika kau punya karunia roh, itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kepentingan bersama ya. Jadi saudara, karunia roh itu berfungsi untuk apa? Membangun siapa? Membangun dirinya sendiri dan membangun orang lain. Itu karunia roh. Amin, Bapak Ibu ya. Karunia roh itu sifatnya membangun, Bapak Ibu ya. Orang yang punya karunia berkata-kata dalam bahasa roh, itu dia membangun dirinya sendiri. Sementara orang yang punya karunia bernubuat, dia bukan cuma membangun diri sendiri, tapi dia membangun orang lain. Satu contoh, misalnya ketika dia berkata begini, di sini ada orang sakit yang sedang sakit dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Ketika dia berkata seperti itu dengan kekuatan roh, maka orang yang sakit langsung imannya bangkit dan dia berkata, yes, amin, saya percaya, I receive. Dan itu yang kita lakukan ya dalam ibadah kita setiap hari lewat doa profetik seperti itu. Dan iman kita semua dibangun ya. Jadi ini, soal sampai sini paham ya Bapak Ibu? Karunia roh itu membangun ya saudaraku, bukan untuk meruntuhkan, menjatuhkan. Ingat itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengalaman rohani. Bilang pengalaman rohani ya. Pengalaman rohani dengan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan bersama ya. Ini dia, dahsyat ya Bapak Ibu. Jadi karunia roh itu membuka pelayanan. Sementara buah roh itu membuat seseorang bertahan dalam pelayanan. Saya ulangi sekali lagi ya. Karunia roh membuka pelayanan. Sementara buah roh itu membuat seseorang bertahan dalam pelayanan. Satu contoh gini. Kita mau buka satu pelayanan di suatu tempat, satu daerah. Dan tiba-tiba ada yang punya karunia untuk menyembuhkan. Maka di situ terjadi sesuatu yang heboh ya, itu viral kemana-mana, ada mujizat kesembuhan. Wow, itu membuat orang itu berdatangan ke situ. Jadi pelayanan terbuka, itu karunia roh. Tapi ingat Bapak Ibu, di saat pelayanan terbuka dibutuhkan juga buah roh. Buah roh ini untuk apa saudaraku? Dia membuat seseorang itu bertahan dalam pelayanan ya. Karunia roh hebat, tapi kalau buah roh lemah itu akan merusak. Dia tidak akan membuat seseorang bertahan dalam pelayanan, suatu ya. Dan ini perlu ada keseimbangan antara karunia roh dan buah roh, saudaraku. Buah roh bagus kalau gak diimbangi dengan karunia roh, itu membuat pelayanan tidak bisa berkembang, ya. Pelayanan sih jalan, tapi biasa-biasa, ya, tidak ada gregetnya gitu, ya. Tapi kalau pelayanan disertai dengan karunia roh itu dahsyat sekali. Katakan amin. Ya, cepat berkembang. Wow, orang-orang dalam keadaan kesusahan, mereka dengar firman, tiba-tiba mereka langsung dikuatkan, mereka dihiburkan, iman mereka bangkit. Ya, apalagi kalau ada karunia-karunia khusus seperti kesembuhan, kelepasan, wow, itu dahsyat. Ya, Bapak Ibu. Tapi ingat, semua karunia itu tapi tidak diimbangi dengan buah roh itu akan merusak, ya. Itu akan menghancurkan. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, mari kita akan lihat
ayat yang kita bahas pagi hari ini, kita sudah tiba di 2 Korintus pasal 12 ya. Kemarin malam kita baru menyelesaikan 2 Korintus 11 dan pagi ini kita akan sudah masuk di 2 Korintus 12, kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 3, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan apa, saudaraku? Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Amin. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pengalaman rohani, ya. Pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus. Nah, saya tambahkan dulu, pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus Kristus, jadi lengkap, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu lengkap, ya, saudaraku. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan tanya siapa dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau saudara-saudara punya pengalaman dengan seseorang yang expert atau seseorang yang ahli di bidangnya, saudara merasa bahagia, bangga ya. Saudara punya pengalaman dengan orang yang Oke, terima kasih buat Anasia, kita akan doakan ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang punya pengalaman dengan orang tertentu, apakah dia orang spesial ya, orang pejabat, dia orang yang punya nama besar, atau dia orang sukses, atau dia orang terkenal, Bapak Ibu, ya itu sudah membuat kita itu bahagia. Tapi tahukah saudara, di atas semuanya itu kalau engkau punya pengalaman rohani dengan Tuhan Yesus ya, yang punya alam semesta, langit dan bumi, dan punya surga dan seisinya, wow, itu jauh lebih dahsyat lagi ya. Nah, saudara kasih Tuhan itu lebih hebat lagi. Oke, mari kita akan lihat siapa dia, Bapak Ibu ya. Mari kita akan lihat dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini pertama ya, tahap yang pertama ini. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti betapa pentingnya bermegah, ya. Saya ulangi sekali lagi, mengerti betapa pentingnya bermegah akan karunia roh. Sekalipun hal itu tidak ada faedahnya bagi orang-orang dunia, ya, tapi bagi kita itu berfaedah, ya. Oke, kita akan lihat ya, ayatnya 2 Korintus 12 ayat 1. Ya. 2 Korintus 12 ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Amin. Nah, ada penglihatan-penglihatan dan ada pernyataan-pernyataan. Wow. Ya, bagaimana Bu Fang lain? Oh ya, sudah. Oke, ya. Ya. Jadi ini kita perlu mengerti tentang pentingnya ya bermegah akan karunia roh. Saudaraku ya, karunia roh itu apa saja di sini? Ada penglihatan, ada pernyataan. Itu karunia roh ya. Jadi seseorang itu bisa melihat sesuatu. Ya, misalnya dalam doa tiba-tiba dia lihat sesuatu. Wow, dahsyat ya. Atau tiba-tiba di dalam mimpi dia bisa lihat sesuatu. Tuhan bisa bicara kepada tiap-tiap orang itu dengan caranya sendiri, saudara-saudara. Ya, ini dia. Jadi mengerti ya, meskipun orang dunia, orang-orang di luar kita, mereka merasa nggak ada faedahnya. Tapi bagi kita itu sangat berfaedah. Oke, mari kita lihat ya. Setelah mengerti, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Ini dia, saudaraku. Tentang ini Bapak Ibu ya, hal yang kedua yaitu memahami akan pengalaman ya. Pengalaman masa lampau seorang Kristen. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuhnya ya. Ini pengalaman Paulus, saudaraku. Artinya dia sedang dibawa Tuhan itu kepada suatu alam yang lain ya. Nah,
Dia dibawa Tuhan pada satu alam yang baru, atmosfer yang baru, itu ya sorga ya. Dibawa Tuhan untuk pengalaman-pengalaman rohani. Kita lihat ya 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Amin. Amin. Jadi sorga itu ada tingkat-tingkatnya ya. Ada tingkat pertama, kedua, ketiga. Jadi ini Paulus, dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Dia dibawa di dalam sorga, dia melihat tentang sesuatu yang luar biasa di sana ya. Ini Paulus bilang, aku tahu tentang seorang Kristen ya. Seorang Kristen yang benar-benar cinta Tuhan, yang hatinya haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dia akan mempunyai pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Siapa yang mengetahui ini? Dia bilang Allah yang mengetahuinya. Nah, saudara, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Saudara, kalau saudara merindukan pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan untuk hal-hal ini, nah itu tergantung apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Ketika engkau serius dengan Tuhan, Tuhan itu akan lebih serius lagi untuk membawa engkau masuk pada pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Karena tidak semua orang diberikan hal ini. Hanya orang-orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah Tuhan akan bawa dia ke dalam kemuliaan ya. Ini dahsyat Bapak Ibu. Oke, jadi yang kedua kita perlu memahami ya akan pengalaman lampau seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman ketika tahun 1997 saya bermimpi Bapak Ibu sekalian ya tentang suatu tempat yang begitu indah sekali suatu. Tempat itu subur, tempat itu hijau suatu ya. Dan saya tanya itu negeri apa Tuhan? Roh Kudus beritahu itu adalah Israel. Nah, sejak hari itu saya mulai berdoa memberkati bangsa Israel. Dari tahun 97, 98, 99 langsung masuk ke tahun 2000 Tuhan menggenapinya ya. Benar-benar tahun 2000 saya pergi ke Israel. Saudara, ketika pesawat itu mau turun ya di negara Israel, saya lihat itu negara itu subur sekali. Sementara negara-negara Arab itu padang gurun, padang pasir, kering, kerontang, gersang, tandus, ya. Tapi di Israel subur. Nah, itu pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan juga pengalaman-pengalaman dalam hal melihat sesuatu ya di dalam roh. Nah, itu Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Nah, untuk sampai ke sini Bapak Ibu, ke sorga, tingkat-tingkat yang pertama, kedua, ketiga, Paulus dibawa sampai pada tingkat yang ketiga, itu dahsyat Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu kita ikut Tuhan, itu perlu kita punya semacam passion, punya hasrat, ya punya kerinduan, punya benar-benar satu keintiman dengan Tuhan, baru kita sampai ke sini. Amin ya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat setelah kita memahami, baru yang ketiga. Tahap yang ketiga, sekarang kita mengakui. Mengakui akan apa, saudaraku? Mengakui akan pengalaman rohani seorang Kristen, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuhnya. Kita lihat ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 3. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Amin. Allah yang mengetahuinya. Jadi kita perlu mengakui di sini ya. Mengakui akan pengalaman seorang Kristen ya, pengalaman rohani seorang Kristen di dalam dan di luar tubuhnya ya. Jadi kita minta Tuhan kuasai kita dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai kita, dia akan bawa kita masuk di alam roh, alam spiritual itu. Baru kita punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan akan jelas, akan terlihat ya, akan dinyatakan di situ. Oke. Sekarang kita lihat kalau begitu apa hasilnya dari kemuliaan Allah ya dalam pengalaman rohani dengan Tuhan ya. Kita lihat yang pertama
bagi orang percaya yang taat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu memberi, dia tahu untuk menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan, ya. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 1. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang 1. Aku harus bermega sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Amin. Amin, ya. Jadi ini dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang percaya taat pada firman, dia tahu memberitakan. Dulu nggak tahu memberitakan, dulu malu-malu, ya. Dulu belum percaya diri. Nah, sekarang dia karena sudah tahu, dia memberitakan, ya. Memberitakan tentang pengalaman rohaninya dengan Tuhan. Kepada siapa? Dia beritakan kepada orang lain, ya. Sehingga orang lain akhirnya tahu juga. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tiba-tiba diangkat, ya. Tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ini dia dahsyat, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Amin. Amin. Orang itu tiba-tiba, bilang tiba-tiba. Tiba-tiba apa, saudaraku? Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Wow, sungguh luar biasa, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini satu pengalaman dimiliki oleh orang-orang percaya di akhir zaman. Tuhan bawa mereka itu ke sorga, ya. Mereka bisa melihat keadaan sorga seperti apa, Bapak Ibu. Ini Paulus mengalaminya, ya. Musa, Elias, semua mereka dibawa ke dalam kemuliaan. Amin, ya. Kemuliaan tempatnya itu adalah di sorga. Oke. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Bilang mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu di dalam tubuh, ya. Di dalam dan di luar tubuh, ya. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Amin. Allah yang mengetahuinya, ya. Suami tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu, istri tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu, ya. Kakak beradik, teman, sahabat baik tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu, tapi Allah mengetahuinya. Katakan amin, ya. Jadi Amin. tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah mengetahuinya. Biarpun suatu menyimpan apapun, dosa apapun, Allah mengetahui, ya. Allah tahu hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang takut, engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir, engkau sedang dalam keadaan gelisah, engkau sedang dalam keadaan hatimu seperti apa hari ini, Allah tahu, ya. Karena itu Bapak Ibu, mari datang pada Tuhan, ya. Belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Oke. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, ya. Haleluya. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Akan Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Selamat pagi semua teman-teman Selamat pagi. se-RMCC. Ya, Bu, Opa, Oma, terima kasih. sama-sama. Ya, selamat pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu, kami percaya, kami yakin bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar, kecil maupun yang sedang.
Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, terutama pengampunan itu yang akan mengalir dalam kehidupan kami satu persatu. Adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan, yang sanggup melaksanakan semua tindakan-tindakan ini. Terpujilah namamu Yesus, firman-Mu itu mengatakan kebenaran, firman-Mu itu menyatakan kesucian, firman-Mu itu menyatakan kekudusan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih kami punya Allah yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong, memimpin, menuntun dalam setiap kehidupan kami. Adalah ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami satu persatu. Teman-teman kami CRCC datang bersujud menyembah Engkau, datang mendapat impartasi kesembuhan ilahi, mendapat kekuatan, mendapat kesehatan, mendapat kemuliaan, kedahsyatan, mujizat-mujizat-Mu yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemuliaan di dalam kehidupan kami satu persatu. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini yang Kau berikan pada Pak John, hikmat marifat surgawi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dalam setiap kehidupan kami yang datang bersujud kepadamu. Di Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini ya buat kita semua. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Oke, Pak Bapak Ibu, John. ya sama-sama. Arahkan tangan di depan layar monitor untuk Ibu Atanasia yang hari ini kurang enak badan ya. Kuasa Tuhan menjamah engkau, kuasa Tuhan memulihkan engkau, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau, kuasa Tuhan membebaskan engkau di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Oleh bilur Yesus engkau telah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Siapapun yang sakit pagi ini, kuasa Tuhan membebaskan, memulihkan, menyehatkan engkau. Terima. Oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kali kita Pak Lukas Krisno dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kita boleh kembali menerima berkat firman Tuhan yang baru buat kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang hidup. Kita mempunyai pengalaman rohani lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa dapat mengalami pengalaman yang secara pribadi, kita perlu mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah mari kita sama-sama saudara seiman, khususnya di dalam gereja CRCC ini, mari kita bangkit di dalam keimanan rohani kita bersama-sama. Kita saling mendukung di dalam doa. Memang kita semua saudara-saudara pasti mengalami suatu yang namanya pergumulan, persoalan, permasalahan, ya sakit, penyakit. Tapi kita sekali lagi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakin kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin Bapak Ibu. Maka itu mari kita undang Roh Kudus datang jamah kita, jamah urapi kita, berikan kekuatan buat kita, berikan semangat, berikan api Roh Kudusnya menyala-nyala buat kita. Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pagi hari ini firman-Nya. Begitu sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita aplikasikan. Kita yakini, percaya bahwa firman-Nya itu adalah ya dan amin. Firman-Nya itu hidup. Firman itu hidup di dalam kita. Di dalam saya selalu ingat Roma 10 ayat 8. Firman itu ada di dalam mulut. Firman itu ada di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita perkatakan firman itu setiap hari dalam hidup kita. Ayat 8 Roma. Rosalin, nanti kita baca, kita renungkan, kita harus menerima firman itu setiap hari, perkatakan, ucapkan, kita sembuh, kita sehat, kita diberkati, kita mampu, kita sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat, yang ajaib. Amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit dalam hidup kita. Kita yakin percaya ada Immanuel, Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Percobaan-percobaan yang kita hadapi, alami di dalam kehidupan kita masing-masing tidak melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Mari kita semangat. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Semangat Ibu Yeti. Haleluya. Ibu Joy, semangat. Ibu Andri, Ibu Andriani, Ibu Fang Fang Lai.
Oma Rosalin, Bu Joyce, Aileen, terima kasih. Bu Sinta, ayo kita semangat semuanya. Ibu Athanasia sudah sembuh, sehat. Amin. Dalam Terjadi. sehat, sembuh. Amin, haleluya. Ibu Yeti tersenyum, itu adalah obat yang gembira itu. Hati yang gembira, membuat muka berseri-seri, tersenyum, Haleluya. semangat. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pagi ini buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Rosalin, kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang ada jauh dan ujung di sana, di Jerman. Haleluya. Ya, tapi dekat di hati. Dekat di hati ya. Mantap. Semangat Oma Rosalin, waktunya mestinya harus beristirahat, tapi ada Roh Kudus di dalam diri Oma. Amin, Oma. Yes. Amin. Amin. Iya, masih diberikan semangat Oma, mestinya tidur tetapi masih mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupan Oma. Salam buat Opa Bruri, semua keluarga di Jerman. Saya Sehat selalu. Ya, Ya, hampir ketiduran tadi. Tuhan Yesus berkati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Dan juga kepada Ibu Andri Marantika yang juga bersemangat, masih pelayanan tugas tanggung jawabnya di tempat tugasnya. Semangat terus Ibu Andri. Tuhan Yesus menyertai Ibu Andri. Ya, dipakai lebih dahsyat lagi di dalam pekerjaannya biar menjadi terang garam. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri. Semangat Ibu Andri. Ya, juga kepada Ibu Fang Fang Lai. Juga semangat Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa buat peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Fang Fang Lai. Haleluya. Kita semuanya diberkati oleh firman-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan juga kita mengucapkan terima kasih pada hamba-Nya Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita setiap hari melalui pelayanan gereja CLCC ini. Kita terus dukung dan doa, diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan, semangat yang menyala-nyala terus, ditambah-tambahkan hikmat terus yang baru dari Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan buat hamba Pastor John dan hambanya Pastor John, memberikan firman-firman yang baru kepada kita semuanya, biar kita semua bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John, semangat terus juga bersama Yesus, dan akan menanggung segala perkara. Haleluya. Juga kepada Ibu Sinta yang juga setia menemani hambanya Pastor John sebenarnya dalam pelayanan. Semangat Ibu Sinta. Tuhan Yesus berkati. Maju terus, pantang mundur, merdeka. Haleluya. Ya, Pak. Terima kasih. Amin. Iya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat, Ibu. Amin. Amin. Siap. Amin, amin. Haleluya. Ibu Joyce juga, Putirai. Semangat Bu Joyce. Biasa. Siap. Merdeka. Merdeka. Ya. Amin. Mari kita akan masuk ke acara ibadah selanjutnya, yaitu doa peretik. Doa peretik yang akan dinaikkan juga oleh ibu kita yang dipakai luar biasa oleh Tuhan Yesus, yang pagi ini sudah disembuhkan. Sakit penyakitnya sudah hilang dalam nama Yesus, yaitu Ibu Athanasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eliotria dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukas. Semangat 45. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, selamat malam Om, Pak Diman. Badan saya kurang enak, tapi pasti sehat sebentar. Sudah Pastor sudah doa buat saya sama semua ibu saya. Terima kasih. Bagi bangsa dan negara, dan juga untuk gereja CLCC kita tercinta, kita aminkan dengan air isip. Doa petik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan roh. Amin. I receive. Kami
tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, Yes. mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. besar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Kasih Pastor. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Raden Ajeng Atanasia Pujiastuti Esti Kusumawardani Eleotria yang sudah menaikkan doa propetiknya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Haleluya. Terima kasih Lukas. Amin. Dan masuki tata ibadah selanjutnya. Pengumuman info Gereja CLCC yang juga disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Dan jauh di sana, yaitu di Kediri. Sekarang yang ada di Jakarta. Haleluya. Yaitu Ibu Yati Sulistiorini yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Saya persilahkan Ibu Yati. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas yang wow hebat, mantap sekali semangatnya di pagi hari ini. Seperti baterai baru dicas. Wow, jos sekali. Mantap. Shalom Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan Shalom. juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari ini yang indah. Bapak Ibu semua yang terkasih yang hadir di sini akan mendapatkan berkat berkelimpahan dan mujizat terbesar pada Bapak Ibu semua yang terkasih. Mantap. Bapak Ibu semua yang terkasih, di pagi hari yang indah ini saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa.
dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Naik lagi Pak John. Naik lagi. Naik Pak John. Signal kali pas, Bu. Tunggu. Ya, mohon maaf ya, signal terganggu ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menanti ya. Oke, wow, Bu Pang-Pang lagi. Oke, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Oke, nanti siapa yang belum kebagian pagi ini, ya Ibu Joyce, Adik Samuel. Pak John, pengumumannya belum selesai. Ya, oke. Nanti ini mau ditampilkan tadi karena signal jadi terputus ya. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Semangat Ibu Yeti. Semangat Ibu. Oke. Semangat. Ya, bisa diulangi Bu. Tadi karena signal di sana terputus jadi kurang jelas. Silakan Bu. Siap, terima kasih. Pengumuman info Gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat Bapak Tirto, Ibu Norma, Citralen, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan September 2024. Ya, ini semuanya sudah lewat ya, Bapak Ibu. Sudah selesai ya. Oke, ya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri untuk pengumuman yang sudah disampaikan buat kita semua. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Ya, baik. Ya. Nanti sebelum kita akan menutup ya, Bapak Ibu, ada berapa orang yang belum kebagian? Pagi ini ada Adik Samuel, Bu Joyce ya. Siapa lagi? Jadi semuanya ya. Oke. Baik, baik. Kita akan berdoa dulu, deklarasi iman ya. Nanti kita akan sama-sama aminkan ya dengan berkata I receive. Haleluya. Oke. Ya.
Oke, ini ada 3 ya. Nanti ucapkan secara singkat ya. Akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Itu aja. Itu sepatah kata tapi powerful ya. Akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan CLCC ya. Kemudian akan ada pertolongan ya yang dalam persoalan, bagi yang dalam persoalan. Oke, yang pertama adik Samuel ya, Imani ya, ada kesembuhan. Lalu yang kedua nanti Ibu Joyce Putirai ya, ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan CLCC ya. Dan yang ketiga yaitu ada pertolongan ya, akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Oma Rosalin ya dari Jerman. Oke, silakan. Yang pertama Samuel dulu akan mulai ya. Apakah ada Samuel ada di sana? Oke, silakan. Oke, sudah dengar ya, Om? Oke, mantap. Baik, kami deklarasikan pagi hari ini Tuhan akan ada kesembuhan bagi orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin ya. Bagi ini tantenya Saudara Samuel ya, Ibu Fenty juga terjadi. Bagi siapapun, anakmu, menantu, cucumu, suami, istri, atau siapapun, terjadilah kesembuhan bagi mereka. Amin ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, Bu Joyce, ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Bu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Ya. Jonta. Kami percaya Deklarasikan ya, silakan. akan ada pemulihan bagi keluarga besar umat Tuhan Yesus Kristus di ibadah CLCC. gereja CLCC. Amin. Katakan Amin. terjadilah, Amin. terjadilah, 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 terjadilah. terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, silakan Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Akan ada pertolongan. Speakernya Oma, speaker. Bisa dibuka dulu. Mic-nya bisa dibuka. Oke. Dan akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Terjadilah, Katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah. terjadilah dalam nama Yesus. Masalah tanah-tanah yang ditretes, yang di Surabaya, semua terselesaikan dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Wow, itu doa sepatah kata, singkat tapi powerful ya. Oke, kembali pada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oh iya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Jakarta. Salam semua. Haleluya. 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 Semangat Ibu Yeti. Terima kasih. Demikian juga kepada Ibu Joyce Putirai yang semangat berdoa. Haleluya. Buat bagi kita semua propertiknya. Kita aminkan semuanya, juga Mas Samuel. Semangat. Sama siapa lagi? Satu lagi tadi. Satu lagi Ibu Rosalin. Oh, Ibu Rosalin. Oma Rosalin. Saking semangatnya lupa. Semangat. Terima kasih Oma Rosalin. Buat kita semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita percaya apa yang kita sudah deklarasikan. Semuanya terjadi, dan terjadilah. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Jauh sakit lupa. Jauh, tetapi dekat di hati, Oma. Haleluya. Iya. Terima kasih. Kita syukur pada Tuhan Yesus. Ibadahnya pagi hari ini kita percaya urapannya turun, tercurah atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita semangat. Kita dibakar oleh api Roh Kudusnya yang selalu menyala-nyala buat kita semuanya. Amin. Kita percaya Dia sudah memberikannya pengalaman kita yang luar biasa ditambahkan terus kepada kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Oh, haleluya. Saya percaya saya merasakan pagi hari ini
urapannya tercurah dan tercurahkan buat kita semuanya, berkat-berkatnya yang baru pagi ini kita diberikannya. Amin Bapak Ibu, kita terima, kita tangkap itu dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, semuanya bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Amin, terima kasih sekali lagi bagi Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi Ibu Indriani, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani. Semangat Ibu Indriani. Salam semuanya buat saudara-saudara, anak-anak, mantu cucu yang di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Oma Rosalin yang ada di Jerman, yang waktunya nanti sebentar tidur pun diberkati. Salam buat keluarga semua di Jerman, Oma. Haleluya. Bu Fang Fang Lai juga terima kasih Bu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus berkati. Ibu Joyce Puterai juga terima kasih Ibu Joyce. Semangat Ibu Joyce. Haleluya. Terima kasih. Ya, semangat. 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 Ibu Joyce tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Amin. Amin. Baik, Joyce tidak sendirian. Ibu Joyce ada Tuhan Yesus, sobat yang setia Tuhan Yesus ya. Joyce. Salam juga buat suaminya, buat anak mantu cucunya. Berkati. Bu Yati Sulistion ini juga. Tuhan Yesus berkati Ibu Yati. Haleluya. Ibu Yati kalau saya lihat ini lagi jadi host, jalan ke sana, jalan ke sini, pindah situ, pindah sini, tapi tetap terus bersemangat melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas, semangat, yang penting semangat menggebu-gebu. Iya. Ya, betul. Semangat, yang penting melayani terus dalam Tuhan. Ibu Atarnasia juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam terus. Ibu Andri Marantika juga terima kasih buat pelayanan pagi ini. Salam buat keluarga yang ada di Kediri. Mas Samuel juga semangat. Salam buat mamanya, buat omanya, buat tante-tante, omnya, semuanya. Tuhan Yesus berkati. Juga Yalin, ayo semangat. Yalin tidak sendirian. Masih ada Tuhan Yesus yang selalu setia menemani. Bersama Yesus cakap menanggung segala perkara bersama dengan engkau. Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat melawannya. Amin, Cialin, yakin percaya Tuhan Yesus akan menolongmu. Percobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah melebihi dari kekuatannya. Amin, yakin percaya Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang hidup. Makasih, semangat Alin. Bu Sinta juga semangat, Tuhan Yesus berserta. Kita cakap menanggung perkara. Amin. Meliawati juga, adik James di Johan pun diberkati semuanya. Pastor John Sarbunan juga diberkati di dalam pelayanannya. Terus kita mendukung di dalam doa. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang meminta dukungan dalam doa, bisa menuliskan di depan layar share atau bisa langsung menyampaikannya melalui depan monitor. Pagi ini nanti akan didoakan. Dan sepenuhnya saya serahkan kepada Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu dan kita naikkan pujian ini bahwa kita masih punya Tuhan yang mendengar, menjawab doa kita. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih
tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Kita masih punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, di tangan ada kuasa Tuhan, di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Berdoa untuk saudara Bu Indriani yang dalam kondisi, oh Tuhan, saat dalam kondisi drop, Tuhan jamah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, engkau pulih. Juga untuk Male, Tuhan sembuhkan. Juga untuk menantunya Christian sudah Tuhan sembuhkan. Siapapun yang sakit dalam keluarga Ibu Indriani sudah Tuhan sembuhkan, dan keluarga anak-anakmu hari ini sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih, sudah diberkati. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus berkati orang tua terkasih kami, Ibu Rosalin, Pak Bruri akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Dan kami yang di Indonesia pun, yang beraktivitas, yang membuka salon, usaha di apapun, di toko, di rumah, Tuhan memberkati semuanya. Bu Andri yang sudah bertugas akan kembali pulang istirahat, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Tuhan atasnya. Ini doa kami kepadamu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati semuanya. Pak Lukas, terima kasih untuk pelayanannya. Bu Atanasia, Bu Yeti, semuanya Tuhan berkati ya. Rosalin, selamat istirahat. Leker, selamat. Baik, Tuhan berkati semua ya. Alin ya semuanya. Jody, Bu Yeti, Bu Fang Lai, Tuhan berkati ya. Bu Indriani, Bu Andri Marantika, Tuhan berkati, semangat ya. Semangat terus. Haleluya, God bless you. Semangat ya. Oma Rosalin, selamat istirahat, Oma Rosalin. Ya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, selamat malam ya semuanya. Bye-bye. Oke, sampai jumpa nanti siang. Sampai jumpa nanti siang ya. Oke.